Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di kanal YouTube Lombok Organik. Pada video kali ini saya akan kembali membahas atau melanjutkan pembahasan tentang biosaka. Beberapa hari kemarin saya sudah sempat menerbitkan video atau penjelasan tentang biosaka juga, walaupun banyak yang salah pengertian atau salah paham tentang apa yang coba saya sampaikan. Saya juga seorang pegiat petani organik dan tentunya sangat mendukung penemuan-penemuan atau penelitian-penelitian yang terkait tentang pertanian organik. Hal yang coba akan saya sampaikan sekarang sebenarnya saya hanya coba menyampaikan ulang apa yang sudah disampaikan oleh salah seorang pakar yang diturunkan oleh Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Indonesia terkait penjelasan tentang beberapa hal yang mungkin kita anggap sedikit aneh dan belum banyak kita kenal di dunia pertanian, terutama pertanian organik. Beberapa hal tersebut adalah terkait tentang apa itu biosaka, kemudian teknik ekstraksi biosaka yang menggunakan permasan, dan terakhir nanti tentang dosis aplikasi di biosaka yang kenapa kecil sekali. Itu 3 poin penting yang sudah dijawab oleh Profesor Manurung, dan alhamdulillah mungkin ini akan menjawab rasa penasaran kita tentang fenomena dari biosaka ini. Poin pertama adalah tentang apa itu biosaka. Sebenarnya pada video sebelumnya juga saya sudah menyampaikan biosaka memang elisitor, dia bukan pupuk. Elisitor ini adalah senyawa kimia yang diekstrak dari berbagai jenis tanaman yang dipilih, dimana nanti ketika diaplikasikan ke tanaman dia bisa merangsang tanaman untuk menghasilkan metabolit sekunder. Metabolit sekunder ini bisa berupa senyawa yang dihasilkan tanaman untuk bertahan dari serangan hama, atau hormon yang dihasilkan tanaman untuk pertumbuhan dan lain sebagainya. Jadi memang kalau elisitornya sudah kita kenal sejak dulu, dan mungkin aplikasinya yang belum masif di kalangan masyarakat, dan alhamdulillah sejak Bapak Ansar penemu biosaka ini mempopulerkan lagi elisitor ini, tentu ini kabar baik bagi kita para petani organik bahwa memang elisitor memiliki manfaat yang bagus sekali jika kita aplikasikan pada tanaman. Poin kedua adalah terkait teknik ekstraksinya. Saya memang tertarik dengan teknik ekstraksi ini karena saya juga belum mengetahui teknik ekstraksi permasan ini, dan Profesor Manurung menjelaskan bahwa memang untuk mengekstrak beberapa jenis senyawa kimia dari tanaman, teknik permasan ini sangat bagus sekali, karena kalau kita menggunakan teknik blender, kemarin saya sudah sempat menyampaikan bahwa pada jurnal tentang Biomduri di sana digunakan blender. Kalau kita menggunakan teknik blender, banyak sekali senyawa yang akan ikut terekstrak, dan ketika kita aplikasikan ke tanaman nanti senyawa yang kita inginkan, yaitu senyawa elisitornya, tidak maksimal terserap oleh tanaman. Kemudian mitos ketiga adalah dosis aplikasinya yang sangat kecil sekali, yakni sekitar 40 mili per tangki 16 liter. Tentu ini dosis yang kecil dan sangat irit sekali, dan jika ini nanti pengujian ini berlangsung dan berhasil, karena kita ketahui pengujiannya sedang dilakukan oleh Dirjen Tanaman Pangan langsung tentang efek dari biosaka ini. Saya perhatikan di beberapa berita bahwa Dirjen Tanaman Pangan sudah melakukan beberapa demplot di berbeda wilayah, dan tentu nanti kalau ini berhasil, ini akan menjadi kabar yang luar biasa bagi kita semua, terutama para pegiat petani organik dan tentunya untuk masyarakat petani Indonesia secara keseluruhan. Dan untuk dosis ini, Profesor Insinyur Dr. Insinyur Manurung menjelaskan bahwa memang untuk senyawa elisitor dia tidak boleh diaplikasikan ke dalam tanaman dalam jumlah yang tinggi atau pekat, karena kalau kita aplikasikan dalam jumlah yang tinggi maka senyawa elisitor tidak akan bisa bekerja secara maksimal. Jadi dia harus diaplikasikan dengan dosis yang kecil, dimana kalau di biosaka menggunakan dosis sekitar 40 mili per tangki tanaman. Jadi kalau kita aplikasi per liter ini sekitar 2 mili sampai 3 mili per liter saja. Oke, itu dia 3 poin keanehan, bisa kita bilang keanehan biosaka yang sudah dijelaskan secara ilmiah oleh Profesor Dr. Insinyur
menurun. Kita sangat berharap nanti demplot yang sudah dilakukan oleh Dirjen Tanaman Pangan bisa berhasil dan ini bisa menjadi kabar baik bagi semua petani yang ada di Indonesia. Oke, demikian, semoga video ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biosaka ini memang sedang diuji oleh beberapa pakar yang diturunkan oleh Dirjen Tanaman Pangan. Kemarin saya perhatikan ada yang dari ITB, yakni Profesor Dr. Manurung tadi. Kemudian ada yang dari IPB juga. Tentu kita mengharapkan atau menantikan kabar yang baik bagaimana perkembangan dari pengujian ini. Karena seperti kita menyebutnya senyawa elistor, tapi jenis senyawa juga kita belum ketahui juga sebenarnya. Dan mungkin ini nanti akan diuji juga. Dan sebenarnya kita berharap juga untuk penemuan-penemuan petani yang sebelumnya seperti Jakaba dan penemuan petani lainnya bisa diuji juga oleh terutama Kementerian Pertanian agar inovasi-inovasi yang sudah dimunculkan oleh petani kita ini bisa valid, ada landasan ilmiahnya dan memang benar-benar terbukti bisa membantu kemajuan dari pertanian kita. Karena kita ketahui kita sudah sangat tertinggal sekali dengan pertanian luar negeri, dan jika tidak diuji maka kita akan terus bermitos dalam bertani. Oke, semoga ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.